Kisah Sultan Maulana Hasanuddin, Raja Banten. Pertama, pada abad ke-16, di pesisir barat Laut Pulau Jawa, sebuah daerah yang dulunya hanyalah pelabuhan kecil bernama Banten mulai bersinar. Pelabuhan ini menjadi jalur penting perdagangan lada yang menghubungkan Jawa, Sumatera, dan dunia luar. Saat itu, Kesultanan Demak yang berpusat di Jawa Tengah-Tengah berkembang, dan di sanalah kisah Sultan Maulana Hasanuddin bermula. Asal-usul. Maulana Hasanuddin adalah putra dari Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, salah satu wali Songgo yang terkenal sebagai penyebar Islam di Jawa Barat. Ibunya adalah putri bangsawan setempat, sehingga Hasanuddin mewarisi darah ulama sekaligus darah bangsawan. Sejak kecil, ia dididik dalam dua hal, ilmu agama dan kepemimpinan. Hasanuddin belajar ilmu syariat dan tasawuf dari para ulama, namun juga mempelajari strategi dagang dan seni diplomasi dari ayahnya. Kecerdasannya membuat ia dipercaya untuk memimpin misi penting, misi ke Banten. Sekitar tahun 1525, Sunan Gunung Jati mengutus Hasanuddin untuk menguasai pelabuhan Banten yang saat itu masih dikuasai oleh kerajaan Pajajaran, Hindu. Pajajaran mengandalkan Banten sebagai pusat perdagangan lada, sehingga menjadi rebutan banyak pihak. Dengan kekuatan pasukan gabungan dari Demak dan Cirebon, Hasanuddin berhasil menaklukkan Banten. Ia tidak hanya memerintah dengan kekuatan militer, tetapi juga dengan diplomasi, merangkul penduduk setempat, dan memperkenalkan ajaran Islam secara damai. Menjadi Sultan pertama. Pada tahun 1552, Maulana Hasanuddin diangkat menjadi Sultan Banten pertama. Masa pemerintahannya membawa kemakmuran luar biasa. Ia membangun Masjid Agung Banten yang sampai sekarang masih berdiri kokoh, memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Lampung, sumber lada terbaik, dan menjadikan Banten sebagai kerajaan maritim yang disegani. Di bawah kepemimpinannya, Banten menjadi pusat perdagangan internasional yang dikunjungi pedagang dari Tiongkok, Arab, India, bahkan Eropa. Islam berkembang pesat di wilayah pesisir barat Jawa. Hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain terjalin erat. Akhir kehidupan. Sultan Maulana Hasanuddin wafat sekitar tahun 1570. Ia dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Banten, dekat Masjid Agung Banten. Rakyat mengingatnya sebagai pemimpin adil yang membangun Banten dari pelabuhan kecil menjadi kerajaan besar. Warisan yang ditinggalkan. Sultan Maulana Hasanuddin bukan hanya pendiri Kesultanan Banten, tetapi juga peletak fondasi kejayaan Banten sebagai kekuatan ekonomi dan spiritual di Nusantara. Hingga kini, namanya harum dalam sejarah, dikenang sebagai raja yang memadukan kebijaksanaan ulama dengan kecerdikan pedagang.